Menjadi satu sosok yang baik, benar, lurus, dan jujur. Mungkin itu akan menjauhkan dirimu untuk disukai oleh kawan ataupun dari banyak orang yang ada di sekitarmu. Atau boleh jadi dirimu akan diasingkan dari mereka. Itulah resiko yang harus ditempuh dalam bersinggungan dengan manusia kebanyakan. Namun percayalah, akan datang suatu hari di mana namamu akan menjadi harum dan engkau akan mendapat sejuta kehormatan untuk didapuk sebagai sosok panutan. Jangan pernah khawatir akan apapun yang dikatakan orang lain atas dirimu. Sebab kebanyakan orang hanya mau memikirkan kepentingannya sendiri atas orang lain. Mereka tak akan mau mengerti baik atau buruk yang akan kau lakukan. Selama menguntungkan, kamu akan didukung. Jika merugikan, engkau pun akan dibuang atau bahkan dicampakkan. Maka tetaplah berjalan pada realmu sebagai dirimu sendiri. Bila bersahabat dekat dengan seseorang, biasa sajalah. Jika berteman akrab dengan seseorang, wajar sajalah. Jangan terlalu larut secara emosional hingga membuat hatimu merasa sangat berketergantungan padanya. Sewaktu-waktu orang-orang akan dapat berubah. Bahkan orang yang paling dekat sebagai pendamping hidupmu pun berpotensi untuk berubah, hingga akan menjadi orang yang kembali asing seperti waktu semula. Maka bersikaplah bijaksana pada setiap hal tentang apa saja. Bagikan pada orang lain dari apa yang menjadi tahapan-tahapan dalam jenjang kemajuan yang telah kau capai. Bukan membagikan sesuatu dari yang akan menjadi tujuanmu. Tahapan kemajuan yang telah kau bagi, itu akan menjadi motivasi sekaligus pendongkrak semangat bagi mereka sebagai pemula. Namun ketika kamu membagikan apa yang menjadi tujuanmu, sebelum kamu bergerak melangkah untuk kemana kamu akan menuju, mungkin pesaingmu akan telah lebih dulu sampai ke situ. Dan itu hanya bisa diartikan bahwa langkahmu telah terjegal. Orang-orang terlalu banyak meminta darimu adalah orang yang sangat sedikit memberi untukmu. Dan orang-orang yang terlalu banyak menuntut haknya padamu adalah orang-orang lalai pada kewajibannya sendiri. Pada prinsipnya, setiap tindak tanduk yang ditunjukkan oleh seseorang, maka itu tak akan pergi jauh dari apa yang menjadi watak aslinya. Adalah tak mungkin seorang yang berhati bakhil akan lebih banyak memberi daripada meminta. Dan tak mungkin pula seorang berhati murah akan lebih banyak meminta daripada memberi. Kenalilah watak setiap orang yang akan kau dapuk menjadi mitra dekatmu. Jangan membuat keputusan tetap hanya dari kondisi perasaan yang sedang terpengaruh keadaan. Sebab arus perasaan hanya akan naik turun, terseret oleh situasi yang mengkondisikannya untuk melakukan reaksi. Merenunglah di saat jiwamu damai. Buatlah keputusan hanya ketika hatimu tenang. Dan eksekusilah sewaktu pikiranmu telah jernih sebening air telaga. Maka segala apapun yang telah kau putuskan, semua akan dapat dipertanggungjawabkan. Terlalu mengulurkan kepedulian pada seseorang yang kau anggap layak untuk mendapat bantuanmu, terkadang engkau akan terkesan seperti mengemis perhatian, hingga seseorang yang semula bersikap malu-malu menerima uluran tanganmu, wajahnya menjadi tebal dengan hati membatu, nyaris tak tahu diri dan malu. Yang awalnya dia menunggu untuk diberi, akhirnya dia bebas menagih tanpa permisi. Maka jadikan itu sebagai satu pelajaran bahwa kebaikan tak selamanya akan melahirkan kebaikan. Selalu temukan satu alasan untuk dapat tersenyum. Senyuman memang tak akan menambah waktu pada masa hidupmu.
namun itu akan benar-benar dapat menambahkan kehidupan pada sisa-sisa hidup yang masih akan berlangsung bagimu. Tak ada hal lebih indah yang akan dapat menyejukkan hati sesamamu selain senyummu. Kendati pun pada ketika kau menyumbangkan barang berharga bagi seseorang, namun bila saat kamu menyerahkan itu dengan wajah datar tanpa senyuman, maka semua hanya akan terbalut rasa malu dan hati hambar. Cinta tidak memerlukan untuk menjadi sempurna. Itu hanya dibutuhkan untuk menjadi nyata. Cinta dibangun dengan sikap saling percaya dan memahami antara satu dengan lainnya. Menghormati akan apa yang sudah ada tanpa menuntut lebih dari hal yang sulit untuk dicapai pada salah satu dari keduanya. Cinta menyatukan dua perbedaan untuk dapat sama-sama saling mengalah. Maka terwujudlah satu ikatan harmoni antara kedua hati. Adalah mustahil hubungan tali kasih dirajut apabila tak ada rasa saling percaya di dalamnya. Adalah sangat muskil satu rumah tangga akan terwujud apabila yang dihasilkan dari sikap untuk saling memiliki hanyalah rasa curiga berlebih, kecemburuan membuta, tuduhan tak berdasar, keangkuhan untuk benar sendiri. Dengan begitu, cinta tak hanya akan membuatmu bahagia. Lebih dari itu, dengan cinta yang salah akan membuat hidupmu sangat menderita. Maka mencintalah karena engkau ingin mencinta dan dicinta, bukan mencinta karena kamu harus dicinta. Sebab dalam cinta sejati tak mengenal keterpaksaan ataupun dipaksakan. Tersenyumlah seakan engkau tak pernah terisak. Bertarunglah seperti kamu tidak pernah kalah. Mencintalah seakan tak pernah terluka. Tinggallah seperti esok tak pernah ada. Bertaubatlah seakan hari ini yang terakhir kali. Berat ringan dari suatu hal sesungguhnya tidak terletak pada masalahnya, namun pikiranmu lah yang menyebabkannya. Jika satu problema memang telah tak mungkin lagi bisa diatasi, ditangisi pun akan percuma. Dibuat berat malah menyiksa. Sebab semua akan masih tetap pada keadaan sebelumnya. Maka bebaskanlah pikiranmu, lepaskanlah bebanmu untuk tidak terpenjara, sementara dirimu masih dapat menghirup hawa kebebasan. Kedamaian bukanlah sesuatu yang selalu engkau impikan dan idam-idamkan. Itu adalah sesuatu yang kau rintis, kau upayakan, kau lakukan. Kau hasilkan sesuatu di mana kamu ada, dan sesuatu yang telah kau bagikan dengan dada penuh lapang. Maka terbitlah kepuasan dalam hati dan jiwa, karena diri telah berbuat sesuatu yang berarti bagi kebaikan diri dan orang lain. Diri yang telah merasa bangga bahwa hidupnya tak sia-sia untuk menjadi hal bermanfaat bagi siapapun di sekitarnya. Dan seburuk-buruknya diri adalah diri yang keberadaannya akan selalu menjadi ancaman dengan menebar ketidaknyamanan bagi siapapun di sekitarnya. Esensi pada inti dari satu kebahagiaan adalah ketika engkau merasa baik atas dirimu sendiri, tanpa merasa memerlukan persetujuan orang lain untuk harus mengkonfirmasinya. Bahagia adalah di mana kamu akan melangkah ataupun berdiam diri tanpa harus terikat dalam satu garis komando yang akan selalu mendiktimu dari setiap melakukan sesuatu. Bahagia yang sebenarnya adalah situasi hati dan jiwa dalam keadaan tenteram, sementara raga dalam kondisi nyaman. Maka jangan lupa bahagia. Sikap dewasa adalah dimulai dari saat kamu berhenti bertanya pada orang-orang bahwa kenapa mereka telah lama tak lagi ada menelpon, juga kenapa mereka telah lama tak lagi ada mengirim pesan teks. Maka pertanyaan yang kau ajukan adalah sebagai pertanyaan konyol dan bodoh. Kamu hanya mencatat setiap perubahan dari mereka, menerimanya dengan lapang dada, tanpa drama,
tanpa memancing konflik. Hingga kau pun pergi menjauh dengan bibir masih mampu tertawa kecil. Terkadang hanya ada satu cara bagimu untuk tetap bertahan menjaga langkah. Ketika kamu tengah terjebak dalam riuh gemuruhnya hujan badai, tanamkan dalam benakmu bahwa tak ada satupun hal yang akan terus bertahan selamanya. Sebab hari-hari bersinar akan segera tiba. Boleh jadi mungkin kedua kakimu telah begitu lelah bersama hati yang letih dengan pikiran terlanjur penat. Namun di dalam dirimu yang paling dalam, engkau masih memiliki sisa kekuatan untuk dibangkitkan guna mendapatkan satu kesadaran. Itulah yang dinamakan harapan. Sebagian orang masih tetap dengan gigih menjaga pergerakannya, sedangkan engkau telah mulai patah arang di saat melihat semangat mereka yang tetap tinggi dengan semangat masih menggebu. Padahal dari kejadian yang sebenarnya, mereka telah teramat penat dan letih untuk sekedar meneruskan langkah. Namun hanya karena menyaksikanmu yang tak juga mau menyerah, mereka pun memaksakan diri dengan segala upaya untuk tak tertinggal oleh jejakmu. Maka janganlah pernah merasa alergi dengan pengaruh positif yang dapat kau petik dari sikap orang lain. Sebab tanpa kau sadari, sesungguhnya mereka belajar dari apa yang menjadi tindakanmu. Kamu hanya kurang meneliti tentang hal itu. Kehidupan dunia serigala mungkin akan dapat menjadi simbol dari keuletan, beradaptasi, dan bertahan hidup. Keuletan untuk terus berusaha pantang menyerah adalah mereka yang akan terus melakukan perburuan siang dan malam tanpa kenal berhenti dan lelah. Beradaptasi dengan segala kondisi adalah mereka yang akan selalu bergerak di tengah panas dan terik mentari ataupun di dalam kegelapan dingin malam. Bertahan hidup dengan segala cara yang bisa dilakukan adalah mereka yang akan selalu memanfaatkan apa saja untuk mampu kuat bertahan menaklukkan gempuran kehidupan dalam kelompok yang kompak bergerak bahu-membahu untuk saling melindungi. Kualitas hidup yang sangat berharga untuk dilebur pada intisari kehidupan setiap manusia, di mana mereka yang selalu mengklaim diri sebagai orang-orang berpendidikan mumpuni dengan status budaya tinggi, ternyata harus belajar dari kehidupan para serigala. Untuk menjadi orang yang benar tidak selalu bermaksud kamu tak pernah menjamah alkohol, larut dalam pesta, ataupun bibir menghitam dengan pekatnya asap rokok. Sebab semua itu adalah urusan internmu dengan dirimu sendiri yang tak harus melibatkan orang lain untuk terusik, hingga menderita kerugian oleh perilaku yang kau tunaikan. Menjadi benar adalah bagaimana dirimu dalam memperlakukan orang lain, sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Menjaga tata krama atas akal budi yang kau tunjukkan, dan menghormati siapapun sebagaimana dirimu ingin dihormati. Tuhan menganugerahimu pada setiap orang dengan satu sidik jari, di mana orang lain tak akan pernah dapat menyamai atas apa yang kau miliki. Itu semua tak lain dengan maksud agar kalian masih akan dapat dikenali di saat keberadaanmu hanya tinggal jejak semata. Tuhan juga telah memberkatimu dengan satu wajah dengan instrumen kelengkapan yang kurang lebih sama, berupa penglihatan, penciuman, pengecap, dan pendengaran. Pun begitu, tak ada satupun dari berbiliun manusia memiliki wajah yang 100% sama. Itu bermaksud hanya agar kalian berbeda antara satu dengan lainnya, hingga terhindar dari klaim siapa mengaku siapa. Maka bersyukurlah atas segala apa yang sudah ada.
Terkadang seseorang harus menyakitimu dengan cukup dalam hanya untuk membuat dirimu mengerti bahwa mereka bukanlah orang yang tepat bagimu. Belajarlah dari kesakitan dan kesulitan yang telah merejam diri dan hari-harimu. Boleh jadi mungkin engkau adalah seorang dari strata edukasi yang telah mengenyam bangku sekolah hingga pada level tertinggi. Namun ketahuilah, kau mungkin bisa mencari segala macam teori tentang disiplin ilmu apa saja dari bangku sekolah. Namun jika telah menyentuh pada ilmu tentang menaklukkan sekaligus bertahan pada gempuran kehidupan, bangku sekolahmu adalah pada kehidupan itu sendiri. Dengan harus mengalami setiap suka duka itu sendiri. Karena teori selengkap dan setinggi apapun tak akan pernah berlaku di sini. Mutlak kau harus melakukannya untuk berjibaku dengan keadaan, dengan sesamamu, dengan alam, dan bahkan bergumul dengan dirimu sendiri. Satu hubungan kasih tidak harus selalu 50/50 dalam kadar memberi dan menerima di antara mereka. Suatu hari pasanganmu bekerja keras, bergumul dengan keadaan di bawah sengatan terik mentari untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup kalian berdua. Sedangkan kamu hanya duduk manis di rumah dengan HP di tangan kiri dan camilan di tangan kanan, sembari menikmati elusan kipas angin dengan mata setengah terkantuk. Tanpa kau sadari, kamu telah mengambil peluang 85% bagi dirimu. Sedangkan 15%-nya kau sisakan buat pasanganmu. Namun anehnya, pasanganmu tidak pernah merasa keberatan akan hal itu. Bahkan dia melakukannya dengan segala senang hati dan rasa bangga, karena dia berpikir bahwa itu semua adalah sudah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Dan lagi-lagi atas nama cinta. Lalu, nikmat dari Tuhan mana lagi yang hendak kamu ingkari? Salah.